Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, video kali ini kita akan membahas soal latihan bab 1, bab 3, dan bab 5 pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Video ini dipersiapkan untuk bahan pelajaran menghadapi penilaian tengah semester. Baik, langsung saja kita bahas bab 1 PAI kelas 3. Kita lihat. Kelas 3 bab 1. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nomor 2, lanjutan ayat berikut idza jaa titik-titik adalah nasrullahi wal fath. Jadi kalau kita hafal surah An-Nasr, insya Allah akan memudahkan kita menjawab nomor 2 ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian nomor 3, bacaan ayat berikut yang benar adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yaitu jawabannya adalah A, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nomor 4, yadkhuluna terdiri dari berapa huruf? Kita hitung. Yaitu ternyata ada 6 huruf. Huruf iya, huruf dal, huruf kha, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun. Ada 6 huruf hijaiyah. Nomor 5, arti dari kalimat al-fathu adalah yaitu kemenangan. Arti dalam surah An-Nasr, al-fathu itu diartikan sebagai kemenangan. Ya. Baik. Nomor 6, surat An-Nasr adalah surat yang keberapa? Jawabannya adalah surat ke-110. Kemudian nomor 7, nama surat An-Nasr diambil dari ayat berapa? Dari ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr, nasrullahi wal fath. Ayat pertama. 8, arti dari yadkhuluna adalah mereka masuk. Yadkhuluna, mereka masuk. Artinya mereka masuk. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 9, An-Nasr artinya apa? Pertolongan. An-Nasr artinya pertolongan. Karena surah An-Nasr ini menceritakan tentang pertolongan Allah kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Nomor 10, surah An-Nasr masuk golongan surat apa? Madaniyah. Karena diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah ke Yasrib atau kota Madinah. 11, pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang berjuang karena Allah. Allah akan menolong hambanya yang berjuang hanya karena Allah. Jika berjuang karena ingin dihormati, ya tidak. Apalagi berjuang karena ria itu sombong, itu tidak boleh. Apapun yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala urusan kita dimudahkan dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12, pada ayat kedua dari surah An-Nasr, bentuk pertolongan Allah kepada Rasulullah dan umatnya adalah banyaknya yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak yang masuk ke agama Islam berbondong-bondong. 13, pada ayat ketiga dijelaskan bentuk wujud syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Bertasbih dan bertahmid. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih, dan mengucapkanlah tasbih, bihamdi dengan memuji Tuhanmu, bihamdi rabbika, fasabbih, ucapkanlah tasbih, subhanallah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, ya, jadi bertasbih dan bertahmid, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan meminta pertolongan. Kemudian 14, sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa setiap pertolongan datangnya, sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa setiap pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dukun, bukan dari orang tua, tapi hakikatnya pertolongan apapun itu yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Menurut riwayat Ibnu Umar, surah An-Nasr diturunkan saat Rasulullah sedang melaksanakan apa? Nah, ada jawabannya sedang berhijrah.
Jadi yang benar adalah jawabannya sedang haji wada. A jawabannya ya. Menurut riwayat Ibnu Umar, surah An-Nasr diturunkan saat Rasulullah sedang melaksanakan haji wada. 16. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, yang merupakan arti dari surat An-Nasr ayat keberapa? Ayat kedua, yaitu begini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu jawabannya adalah B, ayat kedua dari surah An-Nasr. 17. Kata untuk melengkapi ayat di bawah ini adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Ini ayat ketiga dari surah An-Nasr. 18. Waro'aita adalah artinya adalah dan engkau melihat. Waro'aita dan engkau melihat. Waro'aitu dan aku melihat. Waro'aita dan engkau melihat. Kalau kalau A dan engkau berjalan, wa amshi berjalan. Kalau duduk, wa ajlis, atau. Jadi jawabannya adalah C, waro'aita dan engkau melihat. 19. Surah An-Nasr masuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, ini surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke Yasrib atau ke kota Madinah. 20. Surah An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi surah An-Nasr ini menjelaskan tentang pertolongan Allah setelah Rasulullah berjuang mati-matian untuk menegakkan ajaran Allah atau menegakkan ajaran agama Islam, berjuang tanpa henti. Setelah itu Allah menolong hasil dari perjuangan itu dengan cara banyaknya yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah, ini adalah bab 1 kelas 3 pendidikan agama Islam. Kemudian kita akan lanjutkan ke bab 3. Ya, ini bab 3 pendidikan agama Islam kelas 3. Pendidikan agama Islam kelas 3, bab 3. Yang pertama, sikap percaya diri, mandiri dan tanggung jawab termasuk sifat terpuji. Percaya diri, mandiri dan tanggung jawab adalah sifat terpuji. Bukan tercela apalagi penakut. Percaya diri, mandiri dan tanggung jawab termasuk sifat terpuji. Kemudian 2, orang yang percaya diri akan melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kalau percaya diri, nggak mungkin dia bingung apalagi gelisah. Oleh sebab itu kita harus percaya diri, harus yakin. Kemudian 3, orang yang berusaha mandiri hidupnya akan bahagia. Orang yang berusaha selalu hidupnya mandiri akan dia bahagia, tidak mungkin sengsara apalagi miskin. Ya, jadi kita harus bersikap mandiri. 4, anak yang berani tanggung jawab atas perbuatannya termasuk memiliki sifat terpuji. Jawabannya A. Jadi berani bertanggung jawab atas perbuatan termasuk sifat terpuji. 5, percaya diri yang berlebihan dapat menjadikan seseorang bersikap sombong. Nah, ini kita boleh percaya diri tapi juga tidak boleh berlebihan. Nanti yang ada akan menjadi sombong. Jadi kita harus percaya diri tapi kita tidak boleh berlebihan. Khawatirnya nanti kita malah sombong dan itu tidak boleh. Baik, nomor 6, memiliki keteguhan hati dan mempunyai pendirian yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain adalah arti dari percaya diri. Ya, percaya diri adalah memiliki keteguhan hati dan mempunyai pendirian yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Itu adalah arti dari atau penjelasan dari percaya diri. 7, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja adalah arti dari tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat di dunia ini semuanya tercatat dalam buku catatan dan kita akan menerima balasannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga perkataan dan perbuatan kita dari hal-hal yang tidak baik.
Kita jaga ucapan kita dari ucapan yang tidak baik. Kita jaga perbuatan kita atau sikap kita dari sikap yang kita yang tidak baik. Kenapa? Karena semua apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, kita lanjutkan ke nomor 8. Suatu urusan atau pekerjaan jika diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau suatu pekerjaan diberikan kepada bukan ahlinya, maka pekerjaan itu tidak akan bisa maksimal. Contohnya membuat lemari. Jika membuat lemari diberikan kepada orang yang tidak pernah membuat lemari, maka hasilnya pun akan tidak baik, akan mudah rusak. Oleh sebab itu, segala sesuatu atau segala urusan sebaiknya diserahkan kepada yang ahlinya. Kita lanjutkan nomor 9. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita harus bekerja. Ya. Jadi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari kita harus bekerja. Orang tua kita bekerja sebagai kepala keluarga. Nah, kita harus berusaha, harus bekerja. Jangan bermalas-malasan, apalagi berfoya-foya, itu tidak boleh. 10. Selalu berpikir positif adalah ciri orang yang memiliki sifat tanggung jawab. Jadi orang yang bertanggung jawab itu selalu berpikir positif. Dia selalu, saya bisa melakukan ini. Percaya diri atau bertanggung jawab, selalu berpikir positif, tidak merasa sombong, apalagi angkuh. Baik, ini bab 3 pendidikan agama Islam kelas 3. Kita lanjutkan ke bab 5. Oke, kita lanjutkan ke bab 5 ya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Yaitu yang maha pemberi. Kalau yang maha pendengar adalah As-Sami', dan maha melihat adalah apa? Yang maha melihat Al-Basir. Al-Wahhab adalah maha pemberi. Nomor 3, arti dari alim adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu baik yang ada di langit maupun di bumi. Jawabannya adalah A. 3, arti as-sami adalah maha mendengar. Nah, jadi al-wahhab tadi maha pemberi, kemudian yang nomor 2 tadi al-alim, yang nomor 3 adalah as-sami', maha mendengar. 4, berikut ini yang diberi karunia oleh Allah adalah siapa? Yaitu seluruh makhluk. Yang diberi karunia atau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala semua makhluk Allah. Baik hewan maupun manusia semuanya diberi karunia, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya termasuk hamba Allah. Ya, semuanya termasuk hamba Allah, diberikan karunia-Nya oleh Allah. Diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan binatang sekecil apapun yang melata di bumi ini ada rezekinya, ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jangan khawatir tidak mendapatkan rezeki karena semuanya sudah diatur dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. 5, Allah maha mengetahui, arti dari Allah maha mengetahui apapun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Jadi kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dimanapun dan tidak pernah bisa bersembunyi karena Allah maha mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Ya. Itu Allah maha mengetahui. Nomor 6, orang yang berdoa kepada Allah selain Allah maka doanya akan sia-sia. Kenapa? Karena kita sebagai seorang mukmin kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meminta kepada Allah. Allahus Samad, tempat bergantung, tempat meminta. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ya, artinya sebagai seorang yang beriman kita harus berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoanya selain kepada Allah, memintanya selain kepada Allah, maka akan sia-sia. Nomor 7, mempelajari dan memahami Asmaul Husna dengan sungguh-sungguh akan dapat
menambah keimanan dan ketakwaan kita. Saat kita mempelajari, menghayati makna dari Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya, kita resapi maknanya, kita renungkan maknanya, maka itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Apapun yang tersembunyi di bumi dan di langit akan diketahui oleh Allah. Semua yang tersembunyi baik di langit dan di bumi semuanya akan diketahui oleh Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. 9. Berikutnya yang termasuk hikmah mempelajari Asmaul Husna adalah bersikap optimis. Orang yang merenungkan, meresapi makna dari Asmaul Husna, dia akan selalu hidupnya optimis. Optimis itu percaya diri, optimis ya. Pesimis itu ya selalu merasa aduh saya nggak bisa, itu pesimis ya, nggak boleh ya. Egois mementingkan diri sendiri, itu tidak boleh. Orang yang hikmah yang termasuk mempelajari Asmaul Husna adalah bersikap optimis. 10. Asmaul Husna berjumlah 99. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, dan seterusnya. Itu berjumlah 99. Baiklah, alhamdulillah bab 1, bab 3, dan bab 5 sudah kita bahas. Mudah-mudahan video ini membantu kalian dalam menghadapi penilaian tengah semester nanti. Ada baiknya dibuka kembali video pembelajaran bab 1, bab 3, dan bab 5. Semuanya ada di Google Classroom atau bisa kunjungi langsung channel YouTube Al-Amanah. Di sana ada semua. Nah, mudah-mudahan dimudahkan dalam setiap belajar, tetap semangat dimanapun kita berada, tetap semangat apapun kondisi kita dalam belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.